Yuhu, Potatowers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Untuk suaraku, aku pastikan aku Mela Morgan asli karena suaraku lagi demam banget, demam tinggi. Aku tetap bersemangat membacakan kartu untuk kalian, yakni terkait update perasaannya terbaru. Energi cek dia kepada dirimu. Energi cek dia kepada dirimu. Kita akan lihat di sini ya. Child. Aku sih ngelihatnya energinya bagus ya. Energinya ini adalah memulai kembali. Kita bicara mengenai apa yang sudah lalu, biarkanlah berlalu, dan sekarang ini niatnya adalah memulai kembali. Aku ngelihat ada sebuah harapan baru ya. Aku nggak tahu ada beberapa dari kamu yang nanti akan mendapatkan kabar dari dia, atau ada yang sudah mendapatkan kabar dari dia. Apa sih tujuan dia untuk mengabari kamu? Di sini pengen ada satu berkesinambungan, ingin ada satu cerita baru. Pada zaman dahulu kala, ceritanya ya. Pada dahulunya sih aku ngelihatnya hubungan ini tuh sangat menyala ya, penuh dengan harapan, penuh dengan cerita indah. Namun entah kenapa, aku nggak tahu apakah ada permasalahan masalah uang atau ada masalah dia ini sifatnya tidak berubah atau bagaimana, sehingga hubungan ini itu berbahaya ya, berbahaya dan di cut off, diputuskan. Kemudian di sini ya, aku melihat dia datang lagi kepada kamu. Saat ini sih kondisinya dia akan datang untuk memberikan sebuah kabar kepada kamu, di mana dia ingin ada namanya pertemuan. Ya mungkin pertemuannya itu nanti akan membahas masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, atau dia udah mau case close hubungan masa lalu dan ingin bicara masalah ke depan. Kalau aku lihat dia di sini ingin membicarakan mengenai apa sih? Ingin membicarakan mengenai kebimbangan yang ada dalam pikiran. Selama ini apa sih yang dia nggak bisa berikan ke kamu, atau ada konflik ya yang membuat kamu menilai dia itu salah. Aku lihat crossroad, ada horseman, ada lily. Aku melihatnya dia ingin meluruskan, ingin memberikan kabar bahwa aku tuh tidak seperti itu. Dan saat ini aku ingin ada satu hubungan yang solid dengan kamu. Ibaratnya, orang ini kalau tadinya dia mengabaikan kamu, sempat jahat sama kamu, atau kalian ada konflik, dia di sini sudah bersikap lebih dewasa. Di mana sikap dewasanya ini menuntun dia untuk memperjelas apa yang keruh gitu ya. Memperjelas masalah yang keruh. Di sini kalau aku lihat ada kartu bouquet, kita padankan dengan star, ada bear dengan garden. Aku melihat sisi lain dari dia adalah dia ingin meluruskan berbagai banyak hal. Dia ingin meluruskan bahwa sebetulnya dia datang ke kamu dengan niatan yang sungguh-sungguh. Niatan yang tulus itu untuk apa sih? Untuk mencerahkan sesuatu yang mungkin pernah terjadi konflik di masa lalu. Nah, ada kartu clover. Bisa jadi nih, kalau dia punya masalah uang sama kamu, dalam waktu dekat dia akan coba untuk mengganti. Dia bilang ini adalah hutang dan aku bisa bayar. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah mengikhlaskan uangnya ya dan lain-lain, dia datang sama kamu untuk memberikan sebuah harapan baru. Di sini ada kartu fox ya. Kartu fox tuh sebetulnya sifatnya apa sih? Dia tuh juga ada insecure. Dia datang kembali sama kamu itu sebetulnya ini ya, kalau aku mau bilang, dia ada sisi pengen mengikat ya, pengen mengikat, pengen ya, kalau sama kamu tuh kayak gak mau lepas dari kamu gitu loh teman-teman, gak mau lepas dari kamu. Intinya dia merasa ada sesuatu yang harus dijalani
gitu loh. Ada sesuatu yang harus dia bayar di sini. Kalau aku lihat ya, ada sesuatu yang dia harus bayar. Dan yang aku bisa bilang dari kamu adalah sebenarnya pembacaan mengenai em, apa namanya, pembaca mengenai niatan dia di sini. Em, ada niatan dari dia tuh untuk datang kayak ngikat kamu gitu loh. Ya, apakah ini jujurnya adalah berbahaya buat kamu ke depannya? Ya, jangan terlalu gampang terlena aja sih, teman-teman. Ini saran aku ya. Jangan terlalu gampang terlena atas situasi yang sudah ada. Saranku seperti itu. Kenapa? Eh, ini agak sedikit buah si malakama juga, karena aku ngelihatnya apakah dia tuh ada sisi baik lah ya, ada sisi baik sama kamu. Aku melihat dia tuh masih ada rasa penasaran sama kamu. Sebetulnya kalau ini keluar, dia ada kehati-hatian. Ada kehati-hatian atas karma yang pernah dia buat sama kamu. Itu yang aku bisa baca. Ya. Ada kehati-hatian atas karma yang dia pernah berikan padamu. Mungkin karma buruk, atau dia tadinya adalah datang dengan mempermainkan kamu di sini, menjahatin kamu. Nah, aku lihatnya begitu. Ada masalah di situ yang dia pengen clearkan, dia pengen all clearkan di sini. Bagaimana dengan kartu snake ya? Kalau aku bilang kartu snake itu sama aja kayak kartu the devil ya, pengen kayak mengikat sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Mungkin pada masa lalu dia ini terlalu banyak mempermainkan diri kamu. Itu bisa jadi ya, terlalu banyak mempermainkan diri kamu. Tapi snake ini juga berarti dia datang karena sangat tergoda sama kamu secara sexuality. Arti dari snake sendiri adalah gairah ya, pengecualian, menyembah sesuatu yang sifatnya kayak sexuality. Aku bisa lihat di sini dia datang ya memang dengan, kita bisa bilang dia terpesona sama gairah atau bergairah dengan kamu secara seksual. Ya, kalau aku bilang sih bukan karena dia pengen begituan aja sama kamu. Ini adalah trik gitu. No, tapi dia memang dia sangat berhasrat sama kamu. Ada sisi itu, dan itu kamu bisa buat pageran aja kalau kamu nggak suka. Bukan berarti memanfaatkan kamu secara uang dan lain-lain ya, tapi dia dari sisi sisi seksual itu kayak cuma nyantolnya sama kamu aja. Kalau kamu di sini adalah jiwa petualang ya terserah gitu loh. Dalam hatinya di sini sudah sejauh mana dia tuh hanya bisa memendam sendiri perasaan cintanya sama kamu yang begitu besar. Pada dasarnya dia itu tidak seburuk apa yang dia lakukan, tetapi terkadang-kadang dia ini memang orang yang tidak dewasa, dan dikala itu dia bilang dia juga nggak tahu kenapa dia bisa begitu cinta sama kamu dan tidak mau melepaskan diri kamu. Dia juga kadang-kadang tidak sadar bagaimana dia bisa berbuat setega itu sama kamu. Karena kalau aku lihat ya, kalau kamu tidak menyambut dia nih di sini, ibaratnya dia tuh kayak masih ada hutang yang terus berjalan gitu loh, sesuatu yang harus dibayar.
Jadi mungkin aku bisa bilang orang ini tuh kayak kena karma sama kamu. Kena karma sama kamu. Makanya dia mau datang, mau memberikan sebuah permintaan maaf. Dia mau tulus sama kamu dan baik-baik ya. Man, Moon, dan selama ini dia galau. Selama ini dia kalau punya salah sama kamu, dia merasa galau. Dan aku ngelihatnya juga di sini dia pengen menyelesaikan segala macam hutang mungkin dari sikapnya dia sama kamu yang tidak ditepati janjinya. Terus ada perasaan bersalah yang dalam di sini karena kalau kita lihat the moon ya, itu ada sesuatu yang harus dia rilis gitu loh. Yang harus ibaratnya aku udah nggak punya utang masalah lagi nih sama kamu, ya kan? Nah mungkin kalau kalian ada yang tersandung dengan masalah materi di sini, dia pengen bayar itu, ya. Mungkin kan kalau orang pacaran kan pasti sih yang pakai pinjam uang kamu dulu dong, terus nanti dihitung jadi hutang kalau udah putus. Ya di sini dia pengen kayak menyelesaikan itu gitu loh. Kamu ada ikhlas nggak sih? Karena mungkin gini ya teman-teman, hidup dia sekarang itu kalau aku bisa lihat sih dia lebih ke arah spiritual yang tinggi nih. Aku lihat dia pengen nggak mau berantem sama siapapun. Ibaratnya Tuhan tuh mungkin sudah kayak menyadarkan dia. Dia tuh udah banyak merenung, aku lihatnya. Udah banyak merenung, udah banyak mengenali diri sendiri bahwa apa yang kulakukan dulu tuh salah. Yang kulakukan tuh tidak baik untuk seseorang, ya which is itu kamu, gitu ya. Maka yang ingin dia lakukan adalah meminta welas asih kamu itu untuk apa ya, melepaskan sumpah serapahnya gitu loh. Tapi dia juga nggak bisa memaksa kamu untuk kamu harus begini, kamu harus begitu. Cuman dia ada niatan untuk memperbaiki semua. Walaupun memperbaikinya itu cuman misalnya apa ya, tujuan dia itu adalah kita tetap berteman ya. Maksudnya jangan ada bete-bete sama aku, atau jangan ada dendam kesumat sama aku, karena jujur aja dalam hati dia ya, jika pintu maaf itu tidak terbuka, maka dia merasa kayak akan sangat berat untuk menebusnya gitu loh. Apakah di sini dia ada niatan untuk kembali sama kamu? Aku akan lihat dulu ya. Niatan dalam arti pacaran ya, niatan dalam arti pacaran. Sebetulnya kalau masalah Queen of Cups, apakah dia ada niat untuk pacaran di sini? Ada, tapi butuh pertimbangan lebih lanjut gitu loh. Dia juga kayak nggak serta-merta mau datang, mau masuk ke hati kamu lagi dan memanfaatkan kamu lagi. Dia sebetulnya pengen ada niatan itu, tapi menunggu semuanya itu stabil dulu, semuanya all clear dulu, baru misalnya kamu masih mau memberikan kesempatan lagi ke dia untuk dia membuktikan sesuatu, ya monggo. Tapi dia berharap ada kesempatan. Kalau aku bilang apakah tujuannya pengen mendapatkan kamu kembali, ada. Sekitar 50% itu ada. Tapi udah kayak modelnya kayak nothing tulus gitu loh teman-teman. Nothing tulusnya itu ya udahlah, kalau gue dulu udah sangat sakit lagi, kalau dia nggak mau kembali, yang penting gue dimaafin. Kemungkinan buruk yang dia pikirkan di sini adalah kamu masih mengajak dia berantem dan masih berpikir bahwa dia tuh adalah orang yang sangat-sangat manipulatif dalam hidup kamu. Ini adalah yang ingin dia hapus. Ya. Karena tujuannya di sini dia tuh sudah cukup untuk menyadari bahwa dia tuh salah. Mungkin hidupnya itu berat ketika dia tuh berbuat karma buruk sama kamu. Dia tuh ibaratnya kayak sudah dapat hukuman semesta gitu loh teman-teman. Dan aku ngeliat hidupnya itu berat di sini. Maka pintu maaf dari kamu tuh sangat berarti buat dia. Jadi kalau misalnya kamu mau maafin dia, please harus tulus. Karena kalau tidak tulus, kamu tidak melepaskan rasa sakit itu. Ya. Sekarang aku akan buka, ini hanya untuk 80%. Kalau misalnya niatan dia dan inisialnya ada di sini sesuai dengan pembacaan, maka ini adalah 80% ya. Aku akan buka sebanyak mungkin hurufnya. 9, 10, 11, 12. Kalau misalnya ada nama-nama dia di sini, maka pembacaan ini 80%. Ditambah, ini Q ya teman-teman.
SQBOFANYWGLKJV. Ini zodiak-zodiaknya. Aku akan ambil 6. Libra, Capricorn, Pisces. Oh, ini R, berarti masuk ya. Sorry. Kecampur, teman-teman. Oke, berarti itu masuk R terakhir. Karena aku sudah buka. Leo, Aquarius, Taurus. Kalau namanya ini ada, salah satu dari zodiaknya atau sun moon risingnya di sini muncul, maka pembacaan ini adalah 80%. Salah satu aja zodiaknya ada atau inisial namanya ada. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau misalnya memang kalian mau beli produk Li Aura, silakan hubungi link di bawah. Yang mau personal reading juga silakan hubungi link di bawah ya. Aku udah cantumkan semuanya. Jika namanya nggak ada, semua zodiaknya nggak ada, maka ini berlaku 60% saja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, Potatowers. Bye.